tentang studi pemikiran hadis Suhdi Ismail. Sebagai pendahuluan, mengkaji hadis bukan hanya membuka kandungan makna dan tujuannya, namun merupakan cara untuk mengaktualisasikan ajaran Islam sesuai konteks masa kini. Kemudian dialog dalam pemahaman hadis sampai sekarang masih terus diangkat oleh para tokoh hadis. Salah satu tokoh yang mengangkat metode pemahaman hadis adalah Muhammad Suhdi Ismail. Menurut Suhdi Ismail, terdapat ruang yang besar untuk beristihad dalam memahami sebuah hadis Nabi. Karena di sana terdapat perbedaan situasi, kondisi antara masa Nabi dan masa sekarang. Sehingga menarik untuk diteliti lebih jauh terhadap pemikiran Suhdi Ismail dalam pemahaman hadis. Selanjutnya mungkin sedikit biografi terkait Suhdi Ismail. Muhammad Suhdi Ismail lahir di Lumajang 23 April 1943, menyelesaikan sekolah rakyat negeri pada tahun 1955, kemudian melanjutkan PGA, Pendidikan Guru Agama Negeri, selesai pada 1959, kemudian melanjutkan pendidikan Hakim Islam Negeri di Yogyakarta yang selesai pada tahun 1969, kemudian mendapatkan gelar Sarjana Muda dari YIN Alauddin Ujung Pandang pada tahun 1965, kemudian melanjutkan di Fakultas Agama sampai tahun 1973, kemudian melanjutkan studi S2 di YIN Syarif Hidayatullah hingga lulus tahun 1985, kemudian mendapat gelar doktor pada tahun 1987 dengan disertasi berjudul Kaidah Kesohihan Sanad Hadis, Telaah Kritis dengan Pendekatan Ilmu Sejarah. Karya-karya beliau banyak diantaranya terutama dalam ilmu hadis, diantaranya metodologi penelitian hadis, hadis Nabi yang tekstual dan kontekstual, telaah ma'anil hadis, tentang ajaran Islam yang universal, temporal, dan lokal. Kemudian ada buku yang berjudul Cara Praktis Mencari Hadis. Kemudian ada Pengantar Ilmu Hadis, Kaidah Kesohihan Sanad Hadis, Telaah Kritis, dan Tinjauan dengan Pendekatan Ilmu Sejarah. Langsung kepada pemikiran hadis Suhdi Ismail. Suhdi Ismail menjelaskan bahwa hadis-hadis Nabi ada yang bersifat temporal, universal, atau lokal. Juga dalam memahami hadis terkadang bersifat tekstual dan kontekstual. Nah, kekeliruan dan tumpang tindih dalam pemahaman akan terjadi jika tidak bisa membedakan sifat-sifat atau karakter-karakter hadis tersebut, yang akhirnya memahami hadis hanya berkutat pada tekstual saja. Dan kemudian hal ini akan menggiring kepada ajaran yang kaku dan jumud. Tentu memahami hadis secara kontekstual akan menggiring pemahaman masyarakat dalam mengamalkan hadis sesuai dengan perkembangan masyarakat dan pendekatan kepada pemahaman yang dikehendaki oleh sumber hadis, sehingga hadis bersifat sholih likulli zaman wa makan. Suhdi Ismail dalam memahami hadis terdapat beberapa langkah dari hasil yang saya temukan. Langkah pertama adalah menganalisa teks hadis. Nah, Suhdi Ismail bahwa beliau melihat dalam bentuk matan itu dalam hadis Nabi ada yang berupa jami kalim, jamannya jawami kalim, yaitu ungkapan yang singkat namun padat maknanya. Ada yang juga yang hadis yang teksnya tamsil berupa seperti perumpamaan. Ada juga yang berbentuk bahasa simbolik atau bahasa percakapan, bahasa ungkapan, analogi atau kias, dan lain sebagainya. Nah, bentuk jawami kalim di antara contohnya yaitu hadis riwayat Bukhari, Muslim, Ibnu Majah, dan lain sebagainya tentang perang adalah siasat. Al-harbu khad'atun, perang adalah siasat. Nah, menurut Suhdi Ismail, memahami hadis di atas sesuai dengan bentuk teksnya, bahwa
perang pasti memerlukan siasat. Nah, hadis di atas juga bersifat universal yang tidak terikat oleh waktu dan tempat. Sehingga perang yang dilakukan dengan cara dan alat apa saja pastilah memerlukan siasat. Perang tanpa siasat sama dengan menyatakan takluk kepada lawan tanpa syarat. Selanjutnya, contoh bentuk hadis tamsil, perumpamaan. Ini tertuang dalam hadis Nabi tentang kembali dari haji seperti bayi yang diriwayatkan melalui Abu Hurairah. Sami'tu an-Nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul man hajja lillahi falam yarfus walam yafsuk raja'a ka yaumi waladathu ummuhu. Barang siapa yang melaksanakan ibadah haji karena Allah semata, lalu dia tidak melakukan pelanggaran seksual dan tidak berbuat fasik, niscaya dia kembali seperti hari dia dilahirkan. Secara tekstual, hadis ini mengibaratkan orang yang berhasil menunaikan ibadah haji menurut petunjuk syariat sebagai hari yang dia itu baru dilahirkan oleh ibunya. Nah, pemahaman secara kontekstual terhadap petunjuk hadis tersebut ialah bahwa bagi orang yang berhasil menunaikan ibadah haji menurut petunjuk syariat, maka dia diampuni segala dosanya dan dimaafkan segala kesalahannya oleh Allah sehingga dia seperti baru dilahirkan oleh ibunya. Contoh lain dalam hadis yang mengungkap bentuk simbolik dalam hadis Nabi tentang Dajjal. Riwayat Muslim, Bukhari Muslim, anna Rasulullah SAW dzakara ad-Dajjal baina dhahronai nas faqala innallaha ta'ala laisa bi'awar ala wa innal masiha ad-Dajjal a'warul aini al-yumna ka'anna ainahu inabatun ta'ifatun. Tentu pernyataan bahwa Allah tidak buta sebelah mata adalah ungkapan simbolik, itu menurut Syuhadi Ismail, sebab Allah maha suci dari segala sifat yang menyamakannya dengan makhluk. Ungkapan tersebut dapat diartikan sebagai kekuasaan. Jadi maksud ungkapan tersebut adalah kekuasaan Allah tidak cacat tetapi maha sempurna. Nah, pernyataan bahwa Al-Masih Ad-Dajjal itu buta matanya yang sebelah kanan merupakan ungkapan simbolik juga. Bahkan yang simbolik dalam hal ini bukan hanya matanya Dajjal yang sebelah kanan itu yang buta, tetapi boleh jadi menurut Syuhadi Ismail, diri Al-Masih Ad-Dajjal itu merupakan juga ungkapan simbolik. Walaupun memang beberapa hadis menyebutkan yang menggambarkan tentang fisik Al-Masih Ad-Dajjal. Nah, Syuhadi Ismail dalam kajian ini menyatakan bahwa Ad-Dajjal itu merupakan ungkapan simbolik. Karenanya digunakanlah pemahaman secara kontekstual. Nah, Ad-Dajjal dalam hal ini ialah keadaan yang penuh ketimpangan. Para penguasa pada saat itu bersikap lalim, bersikap dolim, kaum duafa tidak diperhatikan, amanah dikhianati, dan berbagai kemaksiatan lainnya telah melanda di tengah-tengah masyarakat. Kemudian selanjutnya sebagai contoh dari hadis atau bentuk-bentuk hadis lainnya adalah bentuk hadis yang berupa dialog atau percakapan. Biasanya ini terdapat hadis pertanyaan dari seorang sahabat. Misalkan ada hadis anna rajulan sa'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam ayul Islam khairun, ayul Islam afdalu, atau ayul Islam afdol. Nah, kemudian dari pertanyaan-pertanyaan tersebut ternyata jawaban Nabi itu berbeda-beda.
Walaupun pertanyaan yang sama, ternyata jawaban Nabi berbeda-beda. Nabi menjawab dengan berbagai macam jawaban walaupun pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan sama. Nah, Suhudi Ismail menyatakan bahwa di sana terdapat dua hal yang substantif dalam jawaban Nabi yang berbeda-beda tersebut. Pertama, relevansi antara kondisi penanya dan jawaban yang diberikan. Kedua, relevansi antara kondisi suatu kelompok masyarakat tertentu dengan jawaban yang diberikan. Maka dengan demikian, jawaban Nabi atas pertanyaan-pertanyaan yang sama itu bersifat temporal atau kondisional dan bukan universal. Langkah kedua yang dilakukan oleh Suhudi Ismail setelah analisis teks tadi, melihat dari bentuk-bentuk teks hadis, kemudian langkah kedua, mengidentifikasi konteks lahirnya hadis. Nah, Suhudi Ismail membuat konteks hadis menjadi dua. Pertama, posisi dan fungsi Nabi. Selain sebagai Rasul, Nabi Muhammad juga sebagai pemimpin negara, panglima perang, hakim, tokoh masyarakat, suami, dan pribadi manusia. Nah, mengetahui fungsi-fungsi Nabi saat memahami hadis sangat besar manfaatnya. Sebagai contoh, ada sebuah hadis yang menyebutkan tentang 5 keutamaan Nabi. Beliau menyatakan bahwa Nabi diberikan 5 keutamaan daripada nabi-nabi sebelumnya. Namun Suhudi Ismail memahami hadis di atas secara tekstual memberikan informasi tentang 5 keutamaan Nabi Muhammad dibanding dengan nabi-nabi sebelumnya. Nah, hadis ini bersifat universal karena Nabi menyampaikannya dalam kapasitas sebagai Rasul. Sebab tentu informasi yang Nabi sampaikan bukan dari diri pribadi Rasul, dari pribadi Nabi, tetapi atas petunjuk wahyu Allah. Contoh lainnya tentang kapasitas Nabi ketika munculnya hadis, konteksnya hadis, yaitu ketika Nabi mengungkapkan bahwa urusan pemerintahan harus di tangan suku Quraisy. Walaupun suku Quraisy misalkan hanya tinggal 2 orang saja. Nah, Suhudi Ismail berpendapat bahwa hadis-hadis yang berhubungan dengan kapasitas Nabi sebagai pemimpin bersifat temporal, bukan universal. Karena ketika hadis itu muncul, Nabi yang berkapasitas sebagai pemimpin dan tentu dari kalangan Quraisy tentu akan mengutamakan sukunya, yaitu suku Quraisy. Berbeda dengan Ibnu Khaldun yang mengatakan bahwa hadis di atas bukan ditujukan kepada etnis Quraisy, tetapi kemampuan dan kewibawaannya. Jadi yang ditunjukkan di sana itu bukan etnisnya, tetapi menunjukkan kemampuan dan kewibawaannya. Karena pada masa itu orang-orang atau kalangan yang mampu, yang patut untuk memimpin dan memiliki kecakapan dalam memimpin adalah dari kalangan Quraisy. Selanjutnya ada contoh hadis Nabi dalam kapasitasnya sebagai pribadi manusia biasa. Contohkan di sini ada hadis yang menyebutkan kondisi Nabi ketika tidur. Ra'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mustalqiyan fil masjid wadi'an ihda rijlaihi alal ukhra. Nah, Nabi tertidur, bukan tidur di masjid dengan kondisi meletakkan kaki yang satu di atas kaki yang lain. Perbuatan yang dilakukan Nabi pada hadis di atas dalam kapasitasnya sebagai pribadi manusia bahwa beliau merasa nyaman tidur dengan posisi tersebut. Sehingga menurut Suhudi Ismail bahwa posisi tidur disesuaikan dengan kenyamanan masing-masing. Sehingga boleh berbeda dengan posisi tidur Nabi. Mengidentifikasi berbagai fungsi dan posisi Nabi ketika hadis muncul adalah sebagai upaya untuk mengetahui konteks hadis dalam memahaminya. Apabila hadis yang dimunculkan ketika Nabi sebagai Rasul,
maka ketetapan dalam hadisnya menjadi wajib untuk diikuti dan berlaku universal. Dan jika selain itu, baik sebagai pribadi manusia, hakim atau lainnya, maka ketetapan dalam hadisnya boleh jadi bersifat temporal atau lokal. Kedua, dalam langkah identifikasi konteks hadis adalah melihat situasi dan kondisi munculnya hadis. Beberapa hadis muncul atas adanya sebab dan sebagian tanpa sebab. Sebab tertentu yang menjadi latar belakang munculnya hadis dapat berupa peristiwa, suasana, atau keadaan yang bersifat umum. Contoh hadis yang tidak mempunyai sebab secara khusus adalah hadis tentang keimanan pezina, pencuri, dan peminum khamr. Di sana dikatakan hadis riwayat Bukhari, la yazni az-zani hina yazni wa huwa mu'min, wa la yasrik asy-syarik hina yasrik wa huwa mu'min, wa la yasrab al-khamra hina yasrabuha wa huwa mu'min. Nah, menurut Zuhdi Ismail, bahwa sabda tersebut dikemukakan oleh Nabi tanpa didahului oleh sebab tertentu. Sehingga secara tekstual, hadis tersebut menjelaskan bahwa orang yang sedang berzina, mencuri, dan atau meminum khamr tidak dalam keadaan beriman. Logikanya, orang tersebut bukan lagi sebagai orang mukmin. Al-Quran menjelaskan bahwa iman dapat bertambah ketika dibacakan ayat-ayatnya. Dengan begitu, maka diartikan bahwa iman juga dapat berkurang ketika maksiat dilakukan. Nah, maksud iman bertambah dan berkurang adalah dalam segi kualitas dan intensitasnya. Maka pemahaman hadis di atas secara kontekstual adalah bahwa pezina, pencuri, dan peminum khamr sedang dalam keimanan yang sangat rendah. Maka petunjuk hadis tersebut bersifat universal. Contoh hadis yang lain adalah hadis yang mempunyai sebab secara khusus. Adalah hadis yang menyatakan tentang urusan dunia. Diriwayatkan dari Anas, ada Nabi SAW marra bi qaumin yulakkihuna. Suatu ketika Rasul melewati satu kaum, kemudian Rasul berkata, laulam taf'alu lasoluha. Seandainya kalian tidak melakukan hal itu, pasti kurmamu akan baik. Ternyata yang dilihat bahwa pada waktu itu petani sedang mengawinkan serbuk kurma, gitu, keputiknya. Nah, lalu kemudian mungkin para petani tentu mengikuti apa yang dikatakan oleh Nabi, dan selang beberapa lama ternyata pohon-pohon kurma itu tidak ada yang jadi. Nah, Nabi melewati kebun itu dan bertanya kepada para petani, kenapa kurmamu itu? Mali nakhlikum. Nah, kemudian petani itu tentu menceritakan, melaporkan apa yang telah terjadi, bahwa kurma mereka tidak ada yang tumbuh. Nah, mendengar itu, Nabi kemudian bersabda, sebagaimana hadis di atas, antum a'lamu bi umuri dunyakum. Nah, hadis di atas bukan menyatakan bahwa Nabi tidak mengetahui urusan dunia sama sekali. Tentu kan dalam sejarah Nabi beberapa kali memimpin peperangan dengan para sahabat. Itu merupakan urusan dunia. Beliau tahu strategi perang. Kemudian juga Nabi pernah menjadi seorang pedagang. Dagang pun itu adalah urusan dunia. Maka Nabi juga tahu urusan dunia. Nah, maka memaknai dunia dalam hadis di atas lebih tepat diartikan sebagai keahlian atau profesi, yang mana Nabi tidak memiliki keahlian bertani. Dengan demikian, menurut Zuhdi Ismail, hadis di atas harus dipahami secara kontekstual, sehingga hadis akan bermakna bahwa Nabi memberikan penghargaan terhadap keahlian profesi. Petani lebih mengetahui urusan pertanian daripada yang bukan petani. Pedagang lebih mengetahui urusan perdagangan daripada yang bukan pedagang. Dan begitu seterusnya, sehingga hadis itu bersifat hadis universal.
Selanjutnya, langkah ketiga yang dilakukan oleh Suhud Ismail dalam pemahaman hadis yaitu kontekstualisasi hadis. Nah, Suhud Ismail dalam kontekstualisasi hadis terlihat dalam hadis, dalam memahami hadis wanita menjadi pemimpin. Diriwayatkan dari Imam Bukhari, lamma balagu an Nabi sallallahu alaihi wasallam anna farisan malakub natakisro qala la yufliha qaumun walau amrohum imro'atan. Nah, mayoritas ulama memahami hadis di atas secara tekstual, sehingga wanita dilarang menempati jabatan sebagai kepala negara, sebagai hakim, atau sebagai atau memiliki jabatan-jabatan penting lainnya. Nah, hadis itu disabdakan Nabi ketika beliau mendengar tentang pengangkatan wanita menjadi ratu di Persia sekitar tahun 9 Hijriah. Nah, dalam tradisi Persia sebelumnya itu yang menjadi kepala negara adalah dari kaum laki-laki. Tetapi pada tahun 9 Hijriah yang diangkat menjadi kepala negara adalah seorang wanita yang bernama Buwaran binti Syairawai bin Kisro bin Barwais. Nah, sebelum itu Nabi pernah mengirimi surat kepada kakek Buwaran ini yang bernama Kisro. Isi surat itu berisi tentang ajakan untuk masuk Islam. Tetapi Kisro menolak dan merobek-robek surat Nabi hingga berita itu sampai ke Nabi. Nah, sampai beliau bersabda bahwa siapa saja yang merobek surat beliau, maka dirobek-robek orang itu. Nah, tidak lama kemudian ternyata terjadilah berbagai kekecewaan, pembunuhan yang dilakukan oleh keluarga Kisro. Pada saat itu ketika itu derajat wanita berada di bawah derajat laki-laki. Nah, hal ini berlaku bukan hanya di Persia tetapi juga di Jazirah Arab. Ajaran Islam kemudian datang untuk mengubah nasib kaum wanita. Mereka diberi hak, kehormatan, dan kewajiban sesuai dengan harkat martabat sebagai makhluk di hadapan Allah. Nah, kerajaan Persia dulu tidak mau menerima ajaran Islam, sehingga setelah kekacauan dan pembunuhan di kalangan keluarga Kisra, tampuk pimpinan Persia yang masih ada diberikan kepada keluarga Kisra wanita, yaitu Buwaran tadi. Nah, mendengar pengangkatan Buwaran, wanita yang diangkat menjadi pemimpin negara, Rasul menyatakan bahwa bangsa yang memberikan masalah-masalah kenegaraan kepada wanita tidak akan sukses. Karena apa? Karena pemimpin yang diangkat itu adalah makhluk yang tidak dihargai oleh masyarakatnya. Dengan demikian, syarat untuk menjadi seorang pemimpin yaitu kewibawaan. Sedangkan wanita pada saat itu tidak memiliki kewibawaan untuk memimpin masyarakat. Nah, belakangan penghargaan terhadap wanita semakin meningkat. Pun wanita diberikan kedudukan yang sama dengan laki-laki. Sehingga dalam Al-Quran memberikan peluang yang sama untuk melakukan amal kebajikan. Maka menurut Suhud Ismail tidak ada salahnya wanita dipilih dan diangkat sebagai pemimpin. Nah, maka hadis di atas dipahami menurut Suhud Ismail secara kontekstual karena kandungannya yang bersifat temporal. Nah, ijtihad kontekstual pemahaman hadis yang dilakukan oleh Suhud Ismail berperan untuk mencari indikator terkait dan kesesuaian antar indikator yang ada. Beliau menekankan kajian latar belakang kemunculan hadis, lalu mencari indikator yang substantif. Kemudian dilakukan penyesuaian dengan indikator itu terhadap masa kini agar aktualisasi hadis dapat tercapai di masa sekarang. Tetapi memang Suhud Ismail kurang memberikan penekanan terhadap peran ijtihad pemahaman hadisnya yang berakibat akan membuka peluang subjektivitas dalam kegiatan memahami hadis. Tapi walaupun seperti itu, beliau Suhud Ismail menjadi penyumbang besar dalam hazinah ilmu hadis, terkhusus kontekstualisasi hadis di Indonesia. Nah, sebagai kesimpulan, beberapa pemikiran hadis Suhud Ismail dalam pemahaman hadis yaitu bagaimana caranya, langkah-langkahnya adalah bagaimana cara menganalisis teks-konteks dengan kuat. Nah, langkah-langkahnya yang dilakukan adalah
Pertama, menganalisis teks hadis Nabi dengan mencermati bentuk matan, hubungan antar teks, dan analisa kebahasaan. Yang kedua, langkahnya mengidentifikasi konteks lahirnya hadis dengan melihat kapasitas Nabi saat mengeluarkan hadis dan situasi munculnya hadis tersebut. Ketiga, untuk kontekstualisasi hadis. Mungkin demikian yang bisa saya sampaikan pada kawan-kawan dan Pak dosen. Mungkin ada masukan dan lain sebagainya. Terima kasih, Pak. Oke, yang mau komentar siapa? Silahkan. Silakan kawan-kawan, mungkin ada masukan. Siap Pak Pres. Bismillahirrahmanirrahim. Tadi kan Syuhudi Ismail kan menawarkan beberapa konsep dalam memahami hadis. Dan tadi pun Pak Pres mengutip beberapa hadis-hadis yang dipahami oleh Muhammad Syuhudi Ismail dengan menggunakan pendekatan yang beliau gunakan, kan seperti itu. Nah, mungkin ini nggak tahu masukan, nggak tahu pengeluaran ya, bisa atau tidak misalkan, apa namanya itu ada kekhasan gitu, dalam artian yang jurnal atau makalah yang ditulis itu misalkan apa namanya itu memahami suatu hadis baru atau memahami suatu hadis yang sedang ramai di masyarakat atau memahami suatu hadis misalkan yang belum dipahami menurut metodologi pemahaman yang ditawarkan oleh Muhammad Syuhudi Ismail. Kan kalau tidak salah dengar kan tadi mah contoh-contoh yang disampaikan itu kan adalah contoh-contoh yang telah diberikan contoh oleh Muhammad Syuhudi Ismail sendiri gitu. Nah, mungkin apa namanya supaya orsinil mungkin ya. Supaya orsinil Pak Presiden mungkin bisa juga mengambil suatu permasalahan, suatu kajian misalkan ya, dan pendekatannya itu, pemahaman terhadap kajiannya itu menggunakan metodologi dari Muhammad Syuhudi Ismail. Itu mungkin. Itu yang pertama Pak Presiden. Yang kedua pertanyaannya kan tadi itu kan banyak sebetulnya kan ya, ada analisis teks, ada analisis Rasul ketika menyampaikan, kemudian ada analisis apa namanya hadis muncul saat kondisi seperti apa. Sebetulnya dalam memahami hadis yang ditawarkan oleh Muhammad Syuhudi Ismail sendiri itu apa namanya, satu hadis itu dipahami dari berbagai macam pendekatan itu, atau misalkan satu hadis hanya dipahami misalkan hanya satu-satu saja, misalkan hadis A hanya dipahami menggunakan pendekatan posisi Rasul ketika berbicara atau ketika melakukan sesuatu itu posisinya sebagai apa, atau misalkan hadis yang B mah memahaminya itu dari apa namanya itu teks hadisnya, dari diksi hadisnya, atau teks hadis yang ketiga mah mungkin dipahaminya teh hanya dilihat dari sebab-sebab munculnya hadis itu. Itu Pak Presiden. Baik. Sudah Pak Pres. Ya, terima kasih. Masukannya bagus ya. Untuk mengambil hadis yang baru ya, yang kekinian mungkin ya. Lalu kemudian dipahami dengan sudut pandang atau metode pemikiran Syuhudi Ismail.
baik mungkin nanti ke depannya lah ya, saya mencari hadis. Sebetulnya saya arah awalnya itu arahnya pengen ke sana, gitu, arahnya pengen ke sana. Namun mencari hadisnya juga apa ini yang sekarang itu ternyata agak susah juga gitu ya. Ternyata mencari masalah itu lebih susah ya. Dan tugas numpuknya Pak Pres ya. Baik, awalnya seperti itu. Saya sebetulnya sudah mengambil sebetulnya satu hadis itu terkait ada hadis Bukhari yang dulu saya ketika S1 sempat ungkap, itu tentang hadis Nabi riwayat Bukhari itu bahwa Nabi berhubungan badan, mohon maaf, dengan istri-istrinya dalam satu malam, nah gitu. Nah, gitu. Tapi saya bingung nih arahnya mau kemana ini, gitu. Saya belum memahami secara betul. Nanti boleh, tapi boleh masukannya. Terima kasih. Selanjutnya terkait langkah-langkah itu yang dilakukan oleh Syedilasi memang seperti itu. Jadi kalau yang saya tangkap itu bahwa ketika menemukan suatu hadis, maka step-step yang tadi itu dimunculkan dulu, gitu, dilakukan. Ketika ada suatu hadis, yang pertama tadi adalah analisa teks. Nah, kita dilihat di situ apakah di sana ada jawamiul kalim teksnya, bentuk teksnya, apakah di sana ada tamsil atau ada simbol atau ada berupa hadisnya itu berupa dialog atau analogi atau lain sebagainya. Nah, dilihat dulu seperti itu, diungkapkan dulu analisa teksnya, lalu kemudian nanti tinggal langkah selanjutnya mengidentifikasi konteks lahirnya hadis itu. Ketika Nabi mengungkapkan itu, apakah posisi Nabi sebagai Rasul atau sebagai panglima perang atau sebagai manusia biasa. Nah, sehingga nanti tentu akan berbeda ketika dipahami sebagai Rasul saat mengucapkan hadis itu dan dengan kapasitas Nabi sebagai misalkan pribadi manusia biasa gitu. Nah, setelah itu nanti dilihat identifikasi konteks lahirnya. Tadi kan Isu Ismail menawarkan atau menjadikan untuk mengidentifikasi konteks lahirnya hadis itu dengan pertama melihat posisi Nabi dan fungsi Nabi ketika mengucapkan hadis, dan kedua melihat kondisi pada saat itu, kondisi situasi kondisi munculnya hadis itu, latar belakang apakah ada suatu peristiwa ataukah ada suatu kejadian atau ada sebab-sebab tertentu. Nah, tentu itu menjadi pertimbangan dalam memahami hadis. Nah, kemudian yang terakhir, langkah yang ditawarkan oleh Syekh Ismail adalah mengkontekstualisasikan hadis, ditarik ke masa kini, apakah ada ketersesuaian dengan masa sekarang atau tidak. Nah, gitu. Nah, memang dari yang tadi sempat diungkapkan bahwa ternyata tadi itu Syekh Ismail belum begitu mungkin ya. Ini juga saya juga mengutip dari penelitian yang lain bahwa ijtihad kontekstualisasi yang diambil oleh Syekh Ismail itu masih terlihat belum kuat gitu, mungkin yang saya pahami seperti itu. Jadi bagaimana caranya hadis yang keluar berapa ribu tahun yang lalu. Ada suaranya, Pak. Ada suaranya? Kang Afrizal ada suaranya? Jelas kan? Saya jelas. Di saya jelas. Oh, jelas ya? Ya. Ada mati. Oh, punya Bapak. Nah, itu jadi itu langkah tiga langkah. Jadi pertama menganalisa teks, bentuknya seperti apa, karakter teksnya seperti apa, lalu kemudian konteks hadisnya pada waktu Nabi diungkapkan kapasitas apa atau adakah kondisi tertentu, lalu kemudian yang terakhir ditarik pada masa sekarang apakah sesuai atau tidak gitu. Itu mungkin jawaban sementara yang saya pahami. Ya, Pak Presiden, terima kasih. Berarti Suaranya dari hilang ya? metodologi yang ditawarkan ini Ada Pak, ini nyambung Pak semuanya Pak. Guys, nyambung guys? Ada suara saya dengar ya? Ada jelas. nyambung, Pak Pres. Nyambung. Oh, Pak Dede tadi mungkin pada saya belum dengeran ya. Kang Said jelas kan? Oke. Jelas, Kang. Jelas. Oh, silakan Kang Abdullah tadi, mohon maaf kepotong. Ya, berarti mungkin kesimpulannya itu dari metodologi yang ditawarkan ini ujung-ujungnya itu melihat hadis itu apakah
dipahami secara tekstual atau dipahami secara kontekstual. Mungkin seperti itu ya ujung-ujungnya itu ya. Ujung-ujungnya ke sana. Karena mungkin Ya. secara global seperti itu, apakah tekstual dan konteks atau kontekstual. Oh ya. Itu mungkin Siap seperti- Pak Presiden, hatur nuhun. Mungkin guys silahkan yang lain menambah. Mudah-mudahan saya Saya bisa. mau menambah ya. Alhamdulillah menambah. Jadi saya cukup menarik ini satu tokoh ya. Tokoh hadis di Indonesia gitu. Cuman menurut saya ini perlu diungkap ya, karena kan ini beliau itu punya metode tersendiri dalam memahami hadis sepertinya gitu ya. Nah, perlu diungkap yang namanya murid itu kan pasti erat kaitannya ya dengan guru. Dari mana belajar, kemudian sumber dari mana itu kan pasti mau tidak mau akan terlihat gitu, walaupun nanti si murid itu membuat metode sendiri. Nah, ini menarik juga mungkin kalau diungkap gitu latar belakang Suhudi Ismail sendiri ya yang lebih lengkap begitu, yang lebih lengkap sehingga bisa itu kemudian kan ini Suhudi Ismail ini kan punya metode ya yang tadi dipaparkan bagaimana memahami hadis. Nah, juga sepertinya menarik untuk diungkapkan, ditarik ini apakah ada sumber-sumber terdahulu yang mengungkap metode seperti yang beliau paparkan. Nah, jadi bisa baru lagi, ini apakah baru atau memang ada metode-metode orang-orang terdahulu ya yang menggunakan metode Suhudi Ismail yang mungkin ya bisa dilihat dari kitab-kitab Pasyuruh hadis begitu ya. Cuman memang yang kayak gini agak harus lebih sulit kelihatannya kalau melihat yang lain. Seperti itu mungkin. Ya, terima kasih. Jadi tadi mungkin yang harus diungkap itu latar belakang kecenderungan Suhudi Ismail dalam ilmu hadis mungkin ya. Nah, ya. Teman-teman tadi. Nah, kenapa beliau cenderung ke sana gitu ya? Apakah ada yang latar belakangnya? Gitu. Oke, baik, nanti saya cari lagi gitu ya. Terima kasih masukannya. Yang kedua tentang apakah pemikiran beliau itu baru gitu ya. Sepanjang yang saya tahu dan beberapa yang saya baca, memang pemikiran beliau ada beberapa yang sama lah gitu. Tadi kan beliau juga lebih banyak mengutip, ada beberapa kutipan dari Ibnu Khaldun misalkan, mengutip dari ulama-ulama terdahulu gitu, sehingga yang saya baca tidak 100% baru lah gitu ya. Gitu. Tapi saya tidak, kalau yang saya ingat saya selalu itu, tapi saya tidak tuliskan di sana. Ada yang mengatakan bahwa beliau itu cenderung atau menyerap dari Imam Ad-Dahlawi gitu. Imam Ad-Dahlawi gitu. Cara memahami hadisnya. Artinya bahwa tidak 100% baru lah gitu dalam dunia ilmu hadis gitu. Mungkin itu. Mungkin bisa diungkap di situ ya, Ya. di artikelnya. Siap. Ada yang lain kawan-kawan? Kayaknya nggak ada. Ada yang lainnya silahkan. Ada. Oke. Saya ngasih komentar dikit aja dah. Mudah-mudahan. Pak Suhudi Ismail itu mungkin kalau melihat pendidikan pasca doktoralnya, beliau ada di Syarif Hidayatullah Jakarta ya. Secara kebetulan satu alma mater dan juga itu sangat ketahuan pengaruh dari guru-gurunya.
terutama Pak Quraisy Shihab, Pak Said Akil Munawar, Pak Harun Nasution itu ya, yang memang atau Pak Muslim Nasution juga yang di bidang teologinya, atau di bidang usul fikih ada Pak siapa saya lupa. Itu memang berpengaruh kuat, sekalipun sebenarnya apa yang ditawarkan oleh Pak Suhudi mungkin lebih ke arah memperjelas saja teori-teori yang sebelumnya sebenarnya sudah ada, yang mana kontekstualisasi itu sebenarnya turunan dari ulama-ulama masa lalu yang memang sudah sangat populer. Pengembangan dari kontekstualisasi itu adalah pengembangan dari dua kaidah yang selalu dipertentangkan. Al-ibrah bi umumil labdi la bi khususis sabab, atau sebaliknya. Al-ibrah bi khususis sabab la bi umumil labd. Orang-orang yang bergelut di metodologi kontekstualisasi mencoba menggabungkan dua hal itu. Dua hal itu digaris tengah dengan meminjam beberapa yang muncul di kalangan mutaakhirin, baik itu Al-Bulkini ataupun mungkin yang lebih agak kelihatan itu di As-Suyuti. Di As-Suyuti itu ada namanya Tawarihul Mutun. Ya, di As-Suyuti di Tadribur Rawi itu ada Tawarihul Mutun. Mungkin yang sebelum-sebelumnya itu kan masih bergulat di Asbabul Wurud. Asbabul Wurud hadis itu kalau melihat tentang kondisi turunnya teks itu seperti apa. Hanya saja tadi juga As-Suhdi Ismail mengungkapkan bahwa tidak semua hadis dijelaskan tentang kondisi wurudnya. Kita kalau mau membaca kondisi wurud ya secara tidak langsung kita harus mengenal betul sirah nabawiyah. Sirah nabawi yang utuh, yang bisa menggambarkan seperti apa peran posisi Nabi, positioning Nabi itu. Nah, kalau itu mungkin ada karya Al-Idlibi. Al-Idlibi itu manhaj naqdil matni kalau nggak salah. Hilang suaranya ini ya. Suaranya hilang, Pak. Terlempar sepertinya. Pak, halo. Guys. Masih ada kan, guys? Oh, masih. Masih nyala tuh. Koneksi sepertinya. Koneksinya enggak musim hujan biasa. Padahal saya udah double track ini, udah pakai wifi, pakai tethering biar nggak putus, tapi ya ternyata semuanya error. Jadi seingat saya dan sepemahaman saya tentang pengaruh Al-Idlibi sangat kuat di As-Suhdi Ismail. Mungkin memang waktu itu di era 90-an ya, 90-an akhir itu bagaimana Pak Agil, Pak Quraisy itu mencoba mengajawantahkan hasil yang mereka miliki di kita tentang pemahaman hadis. Dan itu tarik ulur dengan pemahaman Al-Quran memang nggak jauh berbeda. Mencoba memposisikan hadis dalam kondisi turunnya, situasi turunnya gitu ya, dan juga melihat si Nabi yang seperti apa. Kita nggak bisa keluar dari itu. Bahkan itu kasus yang paling monumental
itu di waktu bagaimana Pak Agil coba menjelaskan tentang kepemimpinan wanita, di mana akhirnya beliau kan menjadi Menteri Agama di zaman Ibu Megawati pertama. Ya, itu kan pengejawantahan dari kontekstualisasi hadis. Ya, dan itu sangat mirip sekali apa yang dijelaskan oleh Pak Suhudi dengan apa yang dikemukakan oleh Pak Agil, karena itu adalah bagian dari yang terjadi di saat itu. Jadi kontekstualisasi yang dimaksud oleh Suhudi Ismail adalah bagaimana kita bisa mengkondisikan hadis itu pada saat turun, melihat dari mukhotobnya, juga melihat dari mutakalimnya. Mutakalimnya Nabi. Nabi itu seperti apa? Maka kan hal-hal seperti ini sudah dilakukan ulama terlebih dahulu. Para ulama masa lalu, para ahli fikih pun gitu kan menggunakan hal itu. Kalau kita lihat di mana para ulama menghasilkan itu, di produknya yang mana? Produknya ketika memunculkan sebuah varian hukum, yang satu ada wajib, yang satu ada sunnah, yang ini ada khosois, gitu kan? Itu kan varian hukum itu dilatar belakangi dengan salah satunya bagaimana membaca hadis ini. Ada misalkan hadis yang menetapkan bahwa perbuatan itu hanya untuk Rasul. Rasul pribadi, tidak untuk umat. Bahkan di situ ada yang berlaku lagi bahwa itu adalah untuk orang-orang tertentu, misalkan untuk mu'alaf. Dari dulu itu udah ada. Mungkin orang memahami dengan cara yang lain. Nah, sekarang mungkin agak lebih jelas dengan lebih umum, lebih bisa dipahami. Kontekstualisasi pada dasarnya adalah bagaimana merekonstruksinya, istilahnya merekonstruksi teks itu, teks pada awal turunnya dan ditarik pada masa kekinian. Ya, itu yang paling penting. Jadi kita harus tahu Nabi sebagai nabi, Nabi sebagai ayah, Nabi sebagai suami, Nabi sebagai sahabat. Nah itu yang mungkin perlu kejelian di sana. Dan Pak Suhudi belum bisa, mungkin ya belum bisa seluruhnya. Ya, kalau tadi istilahnya meminta mana teks kasus yang ditarik oleh Pak Ilan di kebaruannya, misalkan kebaruan contohnya, ya boleh saja, mangga silahkan. Dan itu pernah saya ingin ungkapkan sebenarnya waktu saya dulu masuk S2. Saya ingat sekali saya membuat proposal itu adalah teori dan aplikasi tarikh mutun. Di mana bagaimana cara memetakan hadis yang begitu banyak, kemudian kita memilahnya berdasarkan kapasitas Nabi. Kapasitas Nabi dalam arti tadi, Nabi sebagai ayah, Nabi sebagai Nabi sebagai panglima. Nah, itu kan yang selalu dimunculkan dari setiap kitab-kitab kontemporer itu adalah ketika antum alamu bi umuri dunyakum, dalam kasus tadi ya tentang perkawinan putik kurma yang kemudian gagal, Nabi di demo lah seolah-olah kan gitu ya. Kata Nabi, ya komentar saya dalam posisi bukan saya sebagai Nabi, tapi kan tadi kemarin juga mungkin kita pernah ngobrol-ngobrol bahwa masyarakat waktu itu melihat Nabi tidak bisa diparsialkan ternyata. Ketika yang berbicara adalah sosok Muhammad, maka seolah-olah itu adalah sosok Rasul yang notabene segala ucapannya adalah wahyu, dan itu berakibat sebuah kebenaran. Tapi ternyata terjadi pembuktian lebih lanjut di mana tidak seluruhnya. Ketika itu bukan Quran, maka memposisikan teks itu harus semakin jelas. Kalau Quran kita nggak bisa memposisikan bahwa ini adalah ayat yang mana Rasul sebagai ayah, Rasul nggak bisa kan? Nah, kalau hadis itu karena reporting, sifatnya reporting, pelaporan yang berkaitan dengan Nabi, baik yang diucapkan, diperbuat, ditetapkan, di agree dan tidak di agree kan gitu ya.
itu menjadi tidak jelas apa nabi ini berbicara berbuat dalam konteksnya sebagai nabi atau sebagai bashar biasa memang terkena salah. Ya, itu harus jelas di situ. Sehingga ketika kita membuat sebuah produk hukum itu tidak menjadi sebuah sebuah keputusan yang mengikat dan itu tidak harus dilakukan. Kalau seluruhnya perbuatan Nabi, contoh yang tadi tuh, Nabi tidur dengan cara seperti itu, apakah harus selalu tidur dilakukan seperti itu? Kan repot gitu kan? Ritual tidur orang Muslim itu seragam gitu, karena mengikuti Rasul itu adalah sunnah. Sunnah itu ketika tidak dilakukan menjadi sebuah. Nah itu kan apalagi pada saat ini orang banyak mengartikan ketika sesuatu dicontohkan oleh Rasul, kita tidak mengikutinya, kita termasuk orang yang berdosa. Padahal kan tidak jadi seperti itu, ya. Nah ini yang diinginkan oleh Suhudi Ismail, ataupun sebenarnya siapapun yang menggunakan kajian kontekstualisasi. Kalau yang modern di atas di barat itu ada itu di jurah itu kontekstualisasi teks ya. Itu kalau di Pakistan itu kan jelas ada Adawi, kemudian Fajrul Rahman, ada tentangnya atau ada pesaingnya, itu orang-orang yang sama. Contohnya adalah Al-Maududi misalkan kan. Al-Maududi itu tekstualnya diakui oleh banyak orang, banyak tokoh bahwa Al-Maududi itu sangat kuat di tekstual. Tetapi di situ ada Alawi, ada Fajrul Rahman berikutnya, itu mereka mencoba mengkontekstualisasi teks. Jadi karena apa prinsipnya dari kontekstualisasi teks itu adalah bagaimana teks ini tetap diserap dalam perubahan pada situasi yang berbeda-beda. Jadi zaman yang terus berubah, teks itu juga bisa diikuti. Contoh, kalau kita ngomong al-a'immah min Quraisyin gitu, bahwa yang selalu dijadikan pimpinan itu adalah orang-orang Quraisy tanpa dimahami itu adalah sifat dasar orang Quraisy misalkan, ya di Indonesia nggak ada orang Quraisy, nggak bisa tidak berlaku. Padahal hadis ketika memang itu adalah bersifat universal, sekalipun dengan rumus lokal gitu ya, dengan rumus lokal, maka itu harus bisa diterima oleh orang non-Arab sebagai sebuah teks yang diajarkan Nabi. Hanya saja Nabi tidak sulit menyontohkan yang umum, tapi dengan perumpamaan yang semisal. Misalkan di antara sekian banyak suku Arab, kenapa yang dipilih Quraisy? Kan tinggal seperti itu. Itu pertanyaan kita. Ada apa di orang Quraisy? Seperti apa orang Quraisy? Apakah layak dijadikan standar untuk menggambarkan sebagai seorang pemimpin? Nah seperti itu. Itu pernyataan universal tetapi dengan model perumusan, misalkan perumusan, pengkiasan atau apapun lah istilahnya. Nah, karena sekali lagi kontekstualisasi teks hadis ataupun Quran sebenarnya diarahkan untuk lebih mempertegas bahwa teks yang lahir jauh dari masa kini itu akan tetap adaptif di masa sekarang. Itu prinsipnya ya. Teks itu harus adaptif, harus bisa diterima, harus punya nilai yang orang kemudian bisa semakin apresiatif terhadap teks-teks itu. Jadi jangan sampai ada orang, lah ternyata teks Quran, teks hadis itu sangat bermuatan lokal, tidak lagi bisa diterima di masa-masa yang berkembang saat ini. Kan nggak seperti itu. Nah, sekarang teks itu supaya adaptif seperti apa, maka tolong dipahami dengan yang lebih umum, menempatkan situasi masa lalu, mengkonfigurasinya, merekonstruksinya dengan masa kini, itu akan ditemukan bahwa teks itu
soleh likuli zaman wa makan, istilahnya kan menjadi seperti itu, menjadi berkesesuaian di kapanpun dimanapun. Nah itu sebenarnya yang diinginkan oleh kelompok-kelompok yang sampai hari ini selalu menggunakan metodologi kontekstualisasi teks, ya. Dan menurut saya secara tidak langsung kita semua selalu menggunakan itu dalam frame yang berbeda. Frame yang berbeda dalam artian tidak rinci seperti apa yang dikemukakan oleh Suhudi Ismail. Orang-orang kita itu ketika menjelaskan sebuah teks dalam khutbah, dalam ceramah, sebenarnya sedang melakukan kontekstualisasi, ya. Cuma tidak dirasakan saja karena kita tidak menyusunnya dalam bentuk yang sistematis gitu. Ngobrol kemana-mana, pada ujungnya mengambil kesimpulan, kan seperti itu. Teks yang lahir di masa lalu ditarik kepada masa kini gitu, dan tidak yang seperti itu saja. Jadi kalau saya sih sangat terbiasa dengan apa yang ditawarkan oleh Pak Suhudi Ismail, karena itu menjadi metodologi yang kerap kita gunakan pada saat di perkuliahan. Memang sampai hari ini di Syarif Hidayatullah mungkin lebih pada kontekstualisasi teks dalam memahami teks-teks nas, ya, baik itu Quran maupun hadis. Bahkan itu pun berlangsung pada teks-teks turos. Jadi teks-teks turos pun dipahami secara konteks hari ini, di mana kelahiran, nah itu ya, kelahiran sebuah karya itu harus dipahami terlebih dahulu secara lengkap. Karena jangan-jangan memang sebuah teks turos itu lahir dalam posisi menyikapi zaman yang seperti apa. Jadi tidak serta-merta yang namanya teks turos itu menjadi acuan yang harus ditelan secara mutlak, tidak. Tetapi teks turos itu bagaimanapun seperti teks-teks yang lain, di mana dipengaruhi oleh situasi dan kondisi pada saat itu. Mungkin itu sebagai tambahan dari Pak Ilan, dan saya ya kelengkapan yang tadi mungkin dari Pak Salman. Apakah terpengaruhi oleh karya-karya sebelumnya? Jelas, sangat terpengaruhi. Karena ini adalah modifikasi dari karya-karya sebelumnya, pendalaman perluasan lah dari konteks dari kajian asbabul wurud, tawarikul mutun gitu ya. Apalagi kalau nggak salah nasih mansuh, kan itu efek ke sana. Nasih mansuh itu kan kelihatan kondisi mukhotob seperti apa, perubahannya ada terjadi kan. Jadi ada gabungan-gabungan dari ilmu itu melahirkan kontekstualisasi, itulah istilahnya. Jadi saya merekomendasi lebih lanjut tentang kajian tawarikh mutunnya atau kajian apa, dan bisa dibaca karya Al-Idlibi. Kalau nggak salah judul bukunya apa ya? Ntar saya ada manhaj fi naqdil mati kalau nggak salah ya. Mungkin Pak Salman punya itu, Muhammad Al-Idlibi itu. Itu kalau nggak salah beliau mencoba bagaimana merekonstruksi posisi Nabi, karena di karya Al-Idlibi itu ada dua yang mesti kita perhatikan, yang kita perhatikan dan itu bisa dikembangkan lebih lanjut. Pertama, tentang bagaimana cara mengukur bahwa sebuah teks ini sangat nampak pernyataan seorang nabi. Dan itu ya satu. Itu agak susah. Contoh yang mereka yang jadi kasus kan gini. Ada satu hadis yang berbunyi bahwa bisa melakukan sholat dengan jamaah tanpa ada sebab. Artinya bila safarin, bila marodin, bila matorin. Nah, itu tiga sebab itu dikumpulkan dalam satu teks. Yang menurut beberapa kritik Al-Idlibi itu
tidak sedang menunjukkan pernyataan Nabi, tidak kelihatan bahwa itu kalamul balik sebagai kalamun Nabi gitu ya. Karena terdiri dari 3 frasa yang berbeda yang untuk menunjukkan sebuah perbuatan boleh atau tidak. Kenapa pembandingnya? Karena di beberapa hadis itu hanya terungkap dua-dua. Bila safarin bila matorin atau bila safarin wala marodin gitu ya. Hanya dua-dua, ini ada satu teks yang bunyinya langsung 3 misalnya. Bila safarin wala marodin wala matorin. Nah, menurut Al-Idlibi karena ini keluar dari kebiasaan, maka dia menghukumi bahwa teks yang berisi rukhsah terhadap melakukan salat jamaah qashar dengan 3 sebab sekaligus yang mengumpul dalam sebuah hadis ini adalah dengan matan yang tidak tepat karena tidak menunjukkan pernyataan Nabi. Itu satu. Jadi yang susah yang bisa digali lagi dari apa yang sudah dikemukakan oleh Al-Idlibi, pertama tentang bagaimana teori dan aplikasi dalam mengklasifikasikan bahwa teks ini benar pernyataan kalamun nubuwah istilahnya ya, kalamun nubuwah, kalam nabi, kalam kenabian, pernyataan kenabian, dan juga yang satu lagi tentang posisi Nabi, bagaimana memilah di antara sekian banyak ribu hadis, juta hadis ini untuk menetapkan bahwa hadis ini Nabi sebagai A, hadis ini Nabi sebagai B, hadis ini Nabi sebagai C. Itu yang mungkin bisa jadi pengembangan lebih lanjut baik oleh Bapak Ibu sekalian untuk dilakukan penelitian ulang atau mau pengembangan atau penguatan apa yang sudah ditawarkan oleh Al-Idlibi dalam cara memahami teks dengan melihat kondisi teks. Ya, baik dari sisi teksnya itu sendiri, apakah ini menggambarkan kalamun nubuwah atau tidak, kalamun nabi atau kalamul balik, ya, kalimat yang baik, yang memang menampakkan ini adalah kalimat seorang nabi atau pernyataan seorang nabi. Yang kedua tentang posisi mutakalimnya, apakah nabi sebagai nabi sebagai siapa dan siapa. Mungkin itu masukan dari saya, silakan dibaca apa yang sudah dilakukan oleh beberapa ulama mutakhirin maupun muasir. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ada lagi? Mau di closing lah. Ada lagi. Kayaknya udah nggak ada lah. Ya, minggu depan siapa? Minggu depan bagian Said, Pak. Tentang apa, Pak Said? Tadinya mau bahas orientalis, tapi kayaknya tadi yang penawaran Bapak cukup menarik, Pak, buat saya yang kitabnya Al-Idlibi itu. Mangga. Terserah, ya. Saya bebas-bebas saja. Ya coba Pak, saya juga lagi mikir-mikir. Melanjutkan apa yang dikemukakan Al-Ilan, tapi dalam bahasa yang lebih awal mungkin ya. Boleh, ya. Silakan. Siap, insyaallah. Pak, boleh tanya Pak, mungkin Pak. Oke, kalau ada yang mungkin, ya gimana, Pak Ilan? Oh, silakan Bapak dulu, Pak. Enggak, kalau ada yang mau bahas, ada satu buku judulnya Af'alur Rasul, itu 2 jilid. Af'alur Rasul, sebentar, saya cek. Af'alur Rasul itu yang ditulis oleh siapa ini? Muhammad Sulaiman Al-Askari ya, itu mungkin Salman udah punya bukunya, itu ada 2 jilid, itu coba bagaimana memahami teks yang berbentuk hadis-hadis fi'li, itu bisa dibangun juga. Kalau ada yang bisa menjelaskan atau membuat konstruksi pemahaman
yang seperti apa yang lebih bagus dalam memahami teks-teks yang berbentuk hadis fi'li gitu loh. Itu namanya af'alur rasul wa dilalatu 'alal ahkami syar'iyyah. Ya. Kalau nggak salah PDF-nya sudah ada kalau nggak salah, tapi silahkan dicari. Oke, apa Pak Ilan, silahkan. Ya, tadi Pak terkait Bapak kan dulu waktu S2 sempat mau mengkategorisasikan hadis-hadis sesuai dengan kapasitas Nabi gitu Pak. Nah, Ya. apakah saat ini masih relevan atau udah ada yang bahas ya Pak? Masih nggak ada masalah. Maksudnya mungkin Nah, buat kalau tes gitu Pak. Al-Idlibi judulnya Manhajun Naqdil Matni Indal Ulama Il Hadis An-Nabawi. Dr. Salahuddin bin Ahmad Al-Adlibi atau Al-Idlibi, ada yang nyebut Al-Idlibi, ada yang nyebut Al-Adlabi ya. Silahkan. Tergantung itu ada Manhajun Naqdil Matni Indal Ulama Il Hadis An-Nabawi. Iya, siap. Atau kalau yang belum lagi ada Muhammad Nuruddin Iter, juga ada beberapa nulis Syarah Bulughul Maram atau Fidilalil Hadis juga boleh. Itu bisa diungkap bagaimana tokoh-tokoh muasir timur gitu ya memberikan model-model baru lah. Model-model baru tentang pemahaman teks khususnya hadis gitu ya. Oke, jadi itu Pak Said ya. Kalau enggak mau Al-Idlibi boleh, mau Muhammad Syakor Al-Askor boleh, itu siapapun lah. Oke ya. Insyaallah Pak, siap. Oke, enggak ada lagi? Siap, kayaknya udah. Oke, nanti bisa dikembangin Pak Ilan kalau mau Siap, tentang ya, Pak. Pemetaan peran posisi Rasul ya dalam dalam pemahaman teks gitu. Teks hadis itu bisa. Oke, kalau tidak ada, terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.